Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ini pertemuan perdana ya berkaitan dengan mata kuliah jaringan komputer. Untuk pertemuan yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang lapisan OSI dan TCP/IP ya. Tetapi sebelum masuk ke pertemuan pertama, saya ingin menunjukkan dulu berkaitan dengan RPKPS ya, rencana pembelajaran kita dalam 1 semester ke depan. Di sini ya, untuk kegiatan pembelajaran semester ya, rencana program dan kegiatan pembelajaran semester. Ini yang akan kita laksanakan nanti sesuai dengan CPL kita ya. Ya, cukup banyak nanti CPL yang akan kita capai di sini. Menguasai konsep teoritis, kemudian sampai ke mampu merancang dan juga mewujudkan sistem jaringan komputer yang baik di situ. Dan kemudian untuk outcome-nya kita bisa menggunakan ada 4 di sini ya, 4 CPMK. Yang pertama adalah mampu menjelaskan ya pentingnya jaringan komputer masa kini, menjelaskan teknik pengalamatan IP, menjelaskan fungsi dan operasi perangkat jaringan, dan juga menjelaskan fungsi dan operasi protokol jaringan di situ. Dan kemudian untuk persentase nilai ya, nantinya kuis atau tugas itu 50%, UTS nanti di sini adalah 25%, UAS adalah 25%, jadi total adalah 100% ya di sini. Jadi silahkan nanti bisa dimaksimalkan kuis dan juga tugas ya dengan mengerjakan chapter exam ataukah nanti mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian untuk UTS dan UAS silahkan nanti bisa dikerjakan sebaik-baiknya. Kemudian ada daftar referensinya ya di sini yang nanti bisa digunakan ya. Terus kemudian ini adalah RKPM ya, rencana kegiatan pembelajaran mingguan. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan bahas berkaitan dengan lapisan OSI dan TCP/IP nantinya di situ. Perbedaannya apa, seperti apa, fungsi dari masing-masing lapisan itu. Dan kemudian 23 nanti kita akan membahas berkaitan dengan layer fisik dan juga data link. 45 kita membahas berkaitan dengan network dan transport. Kemudian nanti 67 kita membahas berkaitan dengan session dan presentation. Kemudian nanti UTS pertemuan 1 sampai 7 ya, nilainya adalah 25%. Kemudian yang ke-9 materi setelah UTS adalah berkaitan dengan layer aplikasi, lapisan aplikasi. 10 kita mempelajari konsep switching ya. Terus kemudian konsep routing. Kemudian kita akan membahas berkaitan dengan pembangunan jaringan sederhana dan juga pengujiannya di pertemuan 12-13. Pertemuan 14 kita akan berbicara berkaitan dengan cara troubleshooting jaringan. Dan yang ke-15 di sini adalah berkaitan dengan presentasi tugasnya ya. Dan kemudian nanti yang terakhir kita adalah UAS, yaitu materi dari pertemuan 9 sampai 15, yaitu materi setelah UTS. Jadi untuk kuliahnya kita akan daring ya selama pandemi ini. Jadi selama pandemi ini kita masih daring. Oke, mungkin kita langsung saja ke materi ya di sini. Nah, untuk kontrak belajarnya wajib nanti ya hadir di Webex paling lambat 5 menit sebelum kuliah dimulai. Ya, ini saya cukup senang sekali teman-teman tadi sebelum 7.15 itu sudah pada hadir semua ya di situ. Dan kemudian kita bisa memulainya tepat waktu ya. Jam 7.15 sudah bisa kita mulai. Tidak ada yang terlambat tadi. Dan saya cukup cukup apresiasi sekali untuk teman-teman bisa hadir semua ya tepat waktu seperti itu. Kemudian dilarang mengaktifkan mikrofon ya kecuali diperbolehkan oleh dosen nantinya oleh saya. Jadi agar suara saya bisa clear, bisa jelas. Kemudian pertanyaan hanya melalui chat selama penjelasan materi nantinya. Ya, jadi selama saya menjelaskan materi, nanti silahkan bisa menggunakan kolom chat ya untuk bertanya seperti itu. Dan kemudian pertanyaan pada akhir sesi dapat mengaktifkan mikrofon, bisa tanya secara live. Kemudian yang terakhir bisa menyalakan kamera ya pada akhir sesi untuk foto bersama. Nah, silahkan bagi yang memiliki bandwidth yang cukup ya, koneksi internet yang lancar, itu nanti silahkan bisa mengaktifkan kamera juga selama proses pembelajaran seperti itu. Dan kemudian kita akan menggunakan elok nanti ya untuk mendukung kuliah kita. Jadi silahkan nanti bisa dicari mata kuliahnya adalah berkaitan dengan jaringan komputer 1 ya. Itu kalau di course-nya itu ada di bagian course, kemudian kita masuk ke sekolah vokasi ya di sini ya, ke sekolah vokasi, kemudian kita masuk ke
Departemen Teknik Elektro dan Informatika, ya. Kemudian kita masuk ke D4 Teknologi Rekayasa Internet. Kemudian di sini sudah ada mata kuliah Jaringan Komputer ya di sini ya. Nah, nih silahkan nanti bisa diklik ya, kemudian bisa masuk ke sini. Nah, ini berkaitan dengan materi-materi yang nantinya akan kita pelajari ya di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian nanti UTS silahkan menggunakan ini. Kemudian nanti untuk UAS juga silahkan menggunakan ini. Ya, jadi elok kita gunakan untuk pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, sistem penilaian tadi sudah saya sampaikan ya, berkaitan dengan kuis tugas itu 50%, UTS itu 25%, UAS itu adalah 25%, jadi total adalah 100% ya, sistem penilaiannya seperti ini. Kemudian buku nanti yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu belajar itu ada 3 referensi ya di sini ya. Yang pertama kita menggunakan referensi yang terbaru dari CCNA 2200-301 ya, 200301. Ini berkaitan dengan materi yang nantinya akan kita banyak bahas ya di situ ya. Dan standarnya mengarah ke industri, di arahnya juga bisa ke sertifikasi ya. Dan kemudian yang kedua ini adalah Data and Computer Communication edisi ke-10 ini juga yang baru ya, tahun 2013. Dan kemudian nanti teman-teman juga bisa menggunakan Data and Computer Communication ya. In Data and Computer Communication, Networking and Internet Working itu oleh Hura 2001 ya di sini ya. Jadi referensinya silahkan bisa menggunakan ini. Kemudian tujuan perkuliahan kita yang pertama adalah berkaitan dengan menguasai konsep jaringan komputer ya dengan pemodelan lapisan OSI, dan yang kedua adalah berkaitan dengan TCP/IP. Ini sebenarnya adalah dua pemodelan yang mirip ya di situ ya, karena yang lapisan OSI itu sudah lama dulu muncul, kemudian yang baru adalah TCP/IP ya di sini. Yang intinya teman-teman bisa menguasai konsep jaringan komputer dengan menggunakan pemodelan lapisan OSI dan juga TCP/IP. Oke, ini tujuan perkuliahannya. Kemudian dari OSI layer sendiri ya, lapisan OSI ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ada 7 lapis di sini ya. Lapisan yang pertama adalah physical, yang kedua adalah data link, kemudian yang ketiga di sini adalah network, kemudian 4 adalah transport, 5 adalah session, 6 adalah presentation, 7 adalah application. Ya, ada 7 lapis. Nah, fungsi dari lapisan ini adalah untuk menghantarkan ya data nantinya dari satu PC ke PC yang lain, dari satu end device ke end device yang lain. Mengikuti semua lapis yang ada di sini. Ya, mungkin kita menghafalkan sekarang ya dengan menggunakan jembatan keledai PDNT SPA ya, Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application di situ. Nah, coba teman-teman hafalkan, nanti kita akan bermain quiz ya nantinya di situ berkaitan dengan ini ya. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Nah, di layer fisik ini itu nanti di representasikan ya dia sebagai hardware-nya. Kita menggunakan WiFi ataukah kita menggunakan Ethernet. Dan kemudian PDU-nya, ya, protokol data unit-nya itu namanya adalah bit. Kemudian yang kedua di sini data link. Ya. Data link ini ciri khasnya di sana kita memiliki yang namanya MAC address. Nah, PDU-nya, protokol data unit-nya kita sebut dia adalah frame. Ya. Kemudian yang nomor 3 network ini ciri khasnya di situ ada namanya PDU-nya adalah paket. Ya, di sini ada alamat IP ya. IP versi 4, IP versi 6 semuanya ada di sini di network. Kemudian yang layer 4, transport. Transport di sini nanti akan ada yang namanya segmen. Ya, jadi paket-paket itu tersegmentasi. Tapi PDU-nya bukan namanya paket, tapi PDU-nya namanya adalah segmen. Yaitu untuk TCP, tapi kalau untuk UDP itu adalah datagram. Jadi ada dua protokol utama yang akan digunakan di layer transport, yaitu TCP dan juga UDP. Ya. Dan ciri khas yang lainnya itu adalah adanya penomoran port atau port number nantinya di sana. Ya. Kemudian yang 5, 6, 7 adalah Session Presentation Application. Ini PDU-nya adalah namanya data. Ya. Dimana ini nanti bisa kita lihat ya secara langsung nanti di sini, di end device kita. Nah, ini proses untuk data itu nanti dari atas ke bawah. Biasanya misalkan kita buka web browser ya, nanti dari atas ke bawah. Jadi data itu nanti ngalir dari atas ke bawah ya. Kemudian melalui media apa di situ? WiFi ataukah kabel ya. Kemudian nanti nyampe ke sisi penerima
ya, dan kemudian dibuka dari layer 1 sampai ke layer 7 ya, sampai tertampil di tempat si penerima, seperti itu nantinya. Nah, ini berkaitan dengan lapisan OSI ya, seperti ini. Kemudian TCP/IP itu sebenarnya dia merupakan sebuah model yang terbaru yang menyederhanakan lapisan dari OSI di sini. Jadi kita bisa lihat padanannya ya teman-teman semua di sini. Network access itu merupakan apa namanya padanan dari physical dan juga data link. Jadi ini dijadikan satu karena memang fungsinya agak mirip karena di setiap apa namanya physical itu pasti akan memiliki yang namanya ID MAC address-nya ya di sini. Ya. Di physical sama data link ini nanti jadi satu namanya adalah network access. Jadi melekat ya. Identitas dari sebuah layer fisik itu adalah MAC address itu melekat ya, makanya dia dijadikan satu. Dan kemudian fungsinya dia lebih mengontrol ke arah physical, ya, makanya dia dijadikan satu sebagai network access. Tapi bukan networknya ini, jadi dia berbeda ketika kita berbicara network di TCP/IP model itu berbeda dengan network yang ada di OSI model, ya seperti itu. Kemudian untuk internet, nah itu baru yang network karena di sini ada IP, ya ada IP-nya, IP versi 4, IP versi 6 yang menghubungkan kita ke internet nantinya. Dan kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan transport ya, transport sama transport ya di sini masih sama namanya. Kemudian yang tiga lapis ini, session, presentation, application itu akan menjadi satu ya, jadi application karena memang ini satu kesatuan nantinya. Ada session, presentation sama application di situ akan menjadi satu. Jadi kalau kita hafalkan, kalau yang TCP/IP model adalah NITA, Network Access Internet Transport Application. Jadi kita menghafalkannya dari bawah ke atas. Kalau yang OSI model itu adalah PDNT SPA ya, Physical Data Link Network Transport Session Presentation Application di sini. Nah, harapan saya teman-teman bisa hafal semua ya, seperti itu. Sudah hafal ya sekarang ya? Nah, sekarang kita lanjut ke kuis ya. Kalau sudah hafal ya. Nah, kuisnya kita akan coba ya. Nah, kita klik dulu ya untuk kuisnya. Nah, ini ada live quiz. Silahkan siapkan handphone teman-teman ataukah siapkan laptopnya ya. Nanti. Nah, ini ada link kuisnya ya. Saya share nanti di kolom chat ya. Bisa menggunakan kolom chat ataukah mengetikkan ya, itu juga bisa nantinya. Saya ketikkan di kolom chat. Silahkan itu bisa diklik ya. Dan tuliskan nama teman-teman semua. Kita akan kompetisi. Ada 3 soal nanti ya. Cepet-cepetan. Siapa nanti yang paling bagus, paling baik nilainya ya. Seperti itu. Berkaitan dengan OSI. Nah, ini sudah ada yang masuk ya. Ya, oke silahkan. Saya kira ya. Nama lengkap boleh, nama panggilan juga boleh ya. Seperti itu. Ya, silahkan. Saya tunggu sekitar 2 menit. Silahkan bisa segera join ya. Ya. Kodenya ini 528328 ya. Saya ketikkan 528328 ya, seperti ini. Ya. Kodenya adalah itu. Ya. Silahkan klik yang linknya yang saya sampaikan di kolom chat dan kemudian silahkan join. Nah, sudah cukup banyak nih yang join ya. Ya, 30 orang. Yuk, yang belum join silahkan. 31, oke. Bisa segera sebelum saya start ya. 34. Nanti yang peringkat pertama mendapatkan bonus poin nilai ya. 5 poin nanti untuk nilai akhirnya. Jadi kita misalkan dapat 70 jadi 75 nantinya seperti itu ya untuk nilai ini. Silahkan. Nanti bisa diklaimkan juga ya. Nanti di screenshot kemudian diklaimkan ke saya ya nanti untuk penilaian akhir ya. Seperti itu. Kuisnya. 3. Oke, sudah banyak yang join. Masih ada yang belum join? Ya, sepertinya sudah ya. Oke, masih ada 1. Ya, saya akan mulai. Silahkan bisa secepatnya ya nantinya. Satu soal 10 detik, jadi silahkan bisa diisi secepatnya. Kecepatan teman-teman menjawab itu juga akan mempengaruhi nilai. Nantinya silahkan nanti ya berkompetisi dengan teman-temannya. Kita mulai ya. Saya stop sharing dulu. Saya akan share sekaligus dengan menggunakan sound-nya.
ya suaranya. Kalau tadi sih suaranya belum muncul ya. Sekarang kita coba ya. Nah, kita mulai ya. Satu, oh udah 46 nih. Satu, dua, tiga. Silahkan lihat bisa di PC masing-masing nanti atau di laptop masing-masing, di smartphone masing-masing. Lihat nanti juaranya siapa ya. Nggak bisa tebak nih. Cek storenya ya. Mbak Khairul Nafisah masih satu. Mas Ardi dan diikuti Mas Mutia di sini. Yang belum, kira-kira. Ini peringkat namanya oh ada yang salah juga nih. Kira yang dua ada yang menyusul nih, menyusul ke atas. Silakan bagi yang belum segera menjawab ya. Oke, ada 5 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Oke, sudah ya. Saya pastikan dulu. Ada ya Mbak Khairul Nafis. Ya silakan bisa di screenshot ya nanti Mbak Khairul Nafisa nanti ada tambahan nilai ya nanti seperti itu. Ya, terima kasih ya. Yang lainnya juga banyak yang betul nih nilainya. Tapi yang paling cepat pertama Mbak Khairul Nafisah, yang kedua Mas Ardi, yang ketiga Mas Diki ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua ya sudah berpartisipasi. Ya, podiumnya tadi sudah ada ya. Mbak Khairul Nafisah ini ya. Jawabannya cukup cepat sekali ya, seperti itu. Iya, soalnya cuma sampai 3, betul. Memang soalnya cuma 3, tapi tadi dari keseluruhan itu kan yang join itu berapa, itu jumlah soal tadi yang saya sampaikan yaitu ada 6 soal, berarti ada sekitar 2 orang yang belum jawab. Atau bisa juga 3 orang, tapi masing-masing ada 1 atau 2 orang. Jadi memang semuanya soalnya 3. Seperti ini. Ya. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang ya bisa ada yang bisa menarik kesimpulan ya. Mungkin salah satu bisa menarik kesimpulan berkaitan dengan komunikasi jaringan komputer dengan menggunakan TCP/IP model ataukah kita menggunakan yang namanya OSI ya, seperti itu. Sepertinya sudah pada paham semua ya. Ada yang bisa menyampaikan ya salah satu atau saya tunjuk ya. Seperti itu bisa mengaktifkan mikrofon ya. Nah, coba Mas Abdul Aziz, silahkan Mas. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Bisa mengaktifkan mikrofon? Ya. Jadi yang dari pertemuan tadi dapat saya simpulkan kalau selama pembelajaran tadi kita mempelajari tentang OSI layer, di mana itu ada 7 layer di yang 2 bagian itu ada yang 7 layer sama 4 layer. 4 layer itu buat yang apa tadi? Pokoknya ada yang PDNTS ya itu. Iya. PDNTS Terus PA kemudian sama yang TCP. Oke, berarti yang di OSI itu adalah PDNT SPA ya tadi.
ya Kemudian yang di TCP/IP TCP IP layer. model itu adalah NITA ya, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mas Abdulaziz ya. Ya betul, ketika kita mengirimkan sebuah paket data ya melalui sebuah jaringan komputer itu melalui OSI model ya, seperti itu ataukah menggunakan TCP IP model. Ya mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menyebutkan ya untuk TCP IP model yang 4 lapis ya. Di sini ada Mas Eko Bagas bisa menyebutkan yang 4 lapis, Mas. Nita tadi, apa saja itu Nita itu? Yang Nita tadi yang pertama network access, terus Hmm. internet, transport, Hmm. dan application. Oke, terima kasih. Betul, 100 ya, seperti itu ya. Terima kasih Mas Eko Bagas ya, seperti itu. Sama-sama, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya tadi ya kita bisa sudah mempelajari berkaitan dengan konsep TCP IP model atau host layer di mana itu akan digunakan oleh perangkat jaringan dalam rangka mengirimkan data ya dari satu PC ke PC yang lainnya atau dari satu end device ke end device yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Kita akan lanjut kembali, insya Allah di pekan depan, di jam dan waktu yang sama ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya, kehadiran teman-teman. Sebelum saya akhiri, silahkan bisa mengaktifkan kamera semua dan kemudian kita bisa ambil foto ya, seperti itu. Silahkan bisa mengaktifkan kamera dulu ya semuanya. Saya akan ambil foto dulu dan kemudian nanti bisa di screenshot ya. Nanti saya juga akan screenshot dan akan kirimkan ke grup ya, teman-teman semua. Oke, hitungan ketiga akan saya ambil videonya ya. Satu, ambil videonya, ambil fotonya ya. Satu, dua. Oh, masih ada yang mau ini mengaktifkan kamera ya. Oke. Ini ada 2 halaman ya. Yang ada fotonya saya yang saya ambil. Nanti kalau misalkan komplain presensi bisa menggunakan ini. Satu, dua, tiga. Oke, ini halaman pertama ya. Jangan dimatikan dulu ya, biar tidak geser ya ininya. Saya masukkan di grup Telegram. Terus kemudian yang halaman kedua saya akan ambil satu, dua, tiga. Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa untuk pekan depan kita bertemu lagi di jam dan hari yang sama ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi